Halo semuanya, para teman-teman trader, selamat pagi. Kenapa emas kemarin turun hampir 5% dan penyebab utamanya sebenarnya bukan karena konflik mereda, tapi karena dolar Amerika Serikat yang ada menguat tajam dan investor terlihat pindah ke dolar sebagai safe haven dan indeks dolar tembus ke 99 angka indeks ini tertinggi sejak Januari. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat juga terjadi lonjakan tinggi, kemudian kenaikan harga energi karena kekhawatiran inflasi dan terjadi pergeseran ekspektasi pasar dari penurunan suku bunga The Fed dari Juli ke September nanti ya. Dan yield obligasi yang naik menyebabkan emas ini kurang menarik jadinya karena emas tidak berbunga, tapi obligasi memberikan bunga gitu ya. Dan risk repricing ini cepat oleh institusi besar saat dolar dan yield naik bersamaan. Ini emas biasanya harga yang tertekan. Jadi emas turun itu kemarin bukan karena tidak aman, tapi karena ada arus dana global pindah ke dolar duluan. Ya nampaknya Amerika butuh duit ini ya. Dan kenapa sekarang naik lagi gitu ya? Outlook-nya berubah karena ya konflik Amerika Serikat Israel Iran ini makin tidak pasti. Kemudian ancaman gangguan Selat Hormuz, risiko eskalasi militer yang meningkat. Ketika ketidakpastian naik lagi dan emas kembali dilirik sebagai lindung nilai. Jadi kok kesannya seolah-olah ini terlihat emas tuh harganya dimainkan. Nah ini yang sering bikin para trader bingung, bingung ya. Aku ingin menjawabnya secara jujur gitu. Harga emas ini bukan dikontrol satu pihak, tapi memang sangat sensitif terhadap pergerakan rivalnya dolar, kemudian sensitif terhadap yield atau bunga diskon obligasi, kupon diskon obligasi, sensitif dengan likuiditas global, dan posisi spekulatif futures. Dan karena mayoritas transaksi emas di dunia terjadi di pasar derivatif, ya artinya transaksi emas itu bukan fisik, tapi derivatif ya, pergerakannya bisa sangat cepat. Dan kalau pergerakannya begitu cepat, apakah benar volume yang terjadi di bursa kemarin benar-benar besar? Ya betul, itu sangat besar sekali. Harga emas dunia ini terutama kan dibentuk di bursa COMEX ya. Aku koreksi COMEX ya. Kalau kita Indonesia bacanya COMEX atau dalam Inggris itu COMEX, Commodity Mercantile Exchange di New York. Dan bagian dari Chicago Mercantile Exchange Group ini adalah tempat kontrak futures emas diperdagangkan. So, volume harian ini bisa ratusan ribu kontrak. Dan satu kontrak itu kan nilainya 100 troy ounce. Bayangkan guys, 100 ribuan kontrak kali 100 troy ounce. Jadi satu hari bisa puluhan juta ounce. Puluhan juta ounce pindah tangan secara paper, on paper gitu. Itu transaksinya cepat banget. Dan bursa kedua itu namanya London Bullion Market Association atau LBMA. Kalau kamu beli Antam ada kodenya LBMA. Itu adalah pusat perdagangan emas on paper secara global, OTC-nya. Dan mayoritas transaksi institusional besar terjadi di situ. Jadi pergerakan 4-5% ini sangat mungkin terjadi jika hedge fund melepas posisi besar. 4% bisa negatif turun. Kemudian algo trading memicu sell yang bertingkat ya. Layeringnya begitu. Dan margin call bisa terjadi secara bertahap dan berantai. Jadi apakah dengan begitu harga emas bisa dikatakan dikontrol? Nah ini yang perlu pemikiran jernih. Yang benar itu adalah bank sentral termasuk The Fed ini tidak mengontrol harga emas. Bank sentral manapun ya. Tidak mengontrol harga emas secara langsung. Tapi kebijakan suku bunga dan likuiditas mereka sangat mempengaruhi harga. Yang sering disalahartikan adalah jika terjadi intervensi likuiditas dan pergerakan institusi besar terlihat secara manipulasi, padahal itu adalah mekanisme pasar derivatif dengan leverage yang tinggi. Jadi realitanya 90% transaksi emas global itu adalah transaksi on paper lewat futures trading, lewat ETF trading, lewat swap trading, lewat forward trading. Jadi pasar fisik transaksinya jauh lebih kecil dibandingkan pasar spekulatif. Jadi harga ini bisa bergerak dalam hitungan detik karena uang besar masuk dan keluar itu hitungan menit. Bukan karena emas fisik pindahnya kayak mana ya, kok cepat kali harganya. Bukan, jadi on paper dia transaksi volumenya seperti itu. Dan kenapa turunnya kemarin dirasakan dalam sekali? Ini ada kombinasi data yang aku baca. Pertama, tiba-tiba nih, dolar naik. Tiba-tiba nih, kupon diskon obligasi atau yield naik. Tiba-tiba nih, ada ekspektasi suku bunga berubah. Tiba-tiba ini, algo tradingnya aktif. Tiba-tiba ini terjadi cut loss yang berantai. Nah, itu menciptakan efek yang namanya flush. Flush. Jadi, kayak kamu lagi ke toilet, airnya di flush gitu ya. Soal tiba-tiba kayak gitu ya. Dan kesimpulannya dari aku ya secara jujur li dan objektif.
Ya, emas ini turun kemarin karena penguatan dolar dan kenaikan obligasi yang secara tiba-tiba. Jadi ada kesan tuh di situ tuh bahwasanya Amerika kan butuh uang cash untuk membiayai perang dia di Timur Tengah. So pasti tiba-tiba ada penjualan tiba-tiba obligasi untuk uang cash butuh besar gitu ya, dan menyebabkan spike untuk US dollar kemarin, dan menyebabkan emasnya dropping lumayan dalam. Nah sekarang naik lagi karena resiko geopolitik tetap meningkat, nggak ada turunnya, dan volume transaksi memang besar, dan itu real ya, real banget. Pergerakan yang tajam ini wajar di pasar futures global. Jadi ini bukan mengontrol satu pihak, tapi sangat dipengaruhi dari kebijakan moneter, dari arus dana, dan action plan dari institusi besar. Jadi uh, itu adalah informasi dari belakang di balik layar. Terus follow channel aku supaya kamu bertambah wawasannya, mendapatkan insight-insight yang tajam dari policy. Selamat pagi, terima kasih.